Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam perjalanan pelayanan Paulus misi yang ketiga. Bagaimana Paulus menjalankan pelayanan misi pada waktu itu. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Hal yang pertama, lalu Paulus dan kawan-kawannya Barnabas meninggalkan Famos dan berangkat Pameli, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari sini Paulus dan Barnabas, mereka sama-sama akan membawa kabar baik kepada Antiokhia, Filipia, Kapadokia, tetapi dalam pertengahan itu Yohanes tinggalkan mereka di Antiokhia dan dia pergi ke Yerusalem, sehingga Paulus dan Barnabas melanjutkan Injil ke Antiokhia. Jadi dalam perjalanannya ketika Paulus dan teman-temannya pergi ke Antiokhia, dan di Antiokhia mereka akan memberitakan kepada Injil. Jadi hal yang pertama, ketika Paulus dan Barnabas mereka melakukan pelayanan di situ. Pelayanan mereka akan pekabaran Injil untuk orang-orang yang belum mengenal. Lalu hal yang ketiga, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah-rumah ibadah lalu duduk di situ dan mengajar mereka tentang pekabaran Injil dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ Paulus dan Barnabas mereka memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah dan mereka menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu Paulus dan Barnabas mereka melanjutkan lagi, dan Barnabas pergi ke Patmos. Pulau Patmos mereka akan memberitakan di situ. Namun Paulus di situ dia bertemu dengan seorang penjegir namanya Elimanus, di mana dia di situ menghalang atau salah satu merupakan hal yang sulit untuk kita melihat bersama-sama. Namun Paulus akan melihat di situ Elimanus ini merupakan salah seorang yang tidak percaya nama Tuhan Yesus, sehingga dia penghalang Paulus dan Barnabas untuk membawa kabar baik itu. Sehingga Paulus berdiri dan memberi kutukan kepada Elimanus, sehingga adanya yang tidak mau percaya dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, Paulus pergi berdiri dengan kuasa Roh Kudus akan menegur dia dengan keras. Lalu Paulus pergi ke Listra, dan di situ Rasul Paulus memberitakan kuasa seorang lumpuh, dan pada saat itu seorang lumpuh yang dari lahir sampai dengan pada saat itu dia lumpuh, tidak bisa berjalan, tetapi kuasa dari Roh Allah mendorong Paulus dan Barnabas, membuat Paulus memberi penyembuhan kepada si orang lumpuh itu, sehingga dia bersukacita dan dia berjalan dengan semangat. Paulus melihat bahwa hatinya rindu sekali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga Paulus akan menyembuhkan dengan orang lumpuh itu. Dan dari situlah banyak orang melihat dengan mujizat-mujizat yang terjadi itu, sehingga banyak orang yang telah percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian Paulus pergi ke Derbe. Ketika Derbe itu Rasul Paulus melayani penginjilan di situ bawa kawan-kawannya. Mereka akan pergi di Derbe itu memberitakan Injil, di mana mereka akan menjalankan tugas dan Allah percayakan mereka untuk memberitakan di situ. Kemudian juga melanjutkan lagi Paulus berangkat ke
Italia dan Italia di pantai. Di situ Rasul Paulus dan bertolak ke Antioquia. Paulus kembali ke Antioquia dan dan Pulau Siprus. Di situ Paulus memanggil jemaat di situ berkumpul dan Paulus menceritakan tentang bagaimana keselamatan Allah yang telah menyelamatkan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka berkumpul duduk bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu suatu hal yang bagus yang mereka terima.